Ketobek pilihan pemirsa di tengah rencana perpanjangan insentif PPNDTP hingga 2027 sejumlah emiten sektor properti melaporkan raihan penjualan beragam hingga kuartal ketiga 2025. PT Summarecon Agung Tbk dan PT Metropolitan Land Tbk misalnya yang tercatat membukukan pertumbuhan sales, sedangkan PT Ciputra Development Tbk dan PT Pakuan Jati Tbk justru mencatatkan penurunan sales double digit secara year on year. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPNDTP di sektor perumahan hingga tahun 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun pergerakan saham properti dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dampak positif dari rencana perpanjangan insentif PPNDTP. Padahal kebijakan ini menjadi sinyal kuat dukungan fiskal terhadap pemulihan industri hunian. Sementara itu, terkait kinerja emiten properti, sejumlah emiten di sektor tersebut telah merilis realisasi kinerja keuangan hingga September atau kuartal 3 2025. Beragam raihan marketing sales pun dibukukan oleh emiten-emiten terkait. Misalnya PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA yang membukukan marketing sales 3,57 triliun rupiah atau naik 34% year on year. Begitu pula dengan PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang meraih marketing sales 1,34 triliun rupiah atau tumbuh 4% year on year. Selanjutnya PT Ciputra Development Tbk yang mencatatkan marketing sales 7,6 triliun rupiah atau turun double digit sebesar 12% secara tahunan. Dan PT Pakuan Jati Tbk atau Pewon dengan marketing sales 903 miliar rupiah hingga September 2025 atau turun 20% year on year. Terkait perpanjangan insentif PPNDTP dan dampaknya bagi sektor properti, analis Infovesta Capital Advisory Eki Topan mengatakan perpanjangan insentif tersebut berpotensi memperkuat kinerja penjualan atau marketing sales dan penjualan unit residensial dari para emiten properti. Kondisi ini juga dinilai mampu mendorong peningkatan pendapatan dan arus kas, terutama bagi pengembang yang mampu mengeksekusi proyek dengan baik. Meski demikian, sentimen positif ini belum sepenuhnya tercermin atau price in dalam pergerakan harga saham sektor properti. Menurut analis, harga saham emiten properti masih cenderung tertekan karena sejumlah faktor fundamental belum terrealisasi di lapangan. Selain itu, banyak proyek residensial yang belum sampai tahap serah terima unit, sehingga dampak penuh dari insentif baru akan terlihat dalam beberapa kuartal mendatang. Beralih ke informasi emiten pemirsa, PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA berhasil membukukan kinerja solid hingga kuartal ketiga 2025. Perseroan berhasil membukukan laba bersih naik 63,91% secara tahunan dan pendapatan meningkat 21,23% secara tahunan. Dikutip dari keterangan resmi perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, PT Adi Sarana Armada Tbk berhasil membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di 348,59 miliar rupiah per kuartal 3 2025. Raihan ini naik 63,91% year on year dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama di 2024 di 212,67 miliar rupiah. Adapun pendapatan ASA naik 21,23% year on year menjadi 4,41 triliun rupiah dibandingkan dengan capaian 3,64 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan pendapatan perseroan terutama didorong pilar usaha pengiriman dan logistik dengan kontribusi 1,9 triliun rupiah tumbuh 39% year on year. Disusul segmen sewa kendaraan dan autopool senilai 1,2 triliun rupiah. Kemudian penjualan kendaraan bekas senilai 806,57 miliar rupiah, sewa jurumudi di 267,48 miliar rupiah, jasa lelang 195,37 miliar rupiah, dan pendapatan lain-lain 23,10 miliar rupiah. Sementara itu, beban pokok pendapatan perseroan mencapai 3,01 triliun rupiah, naik dari 2,56 triliun rupiah dari capaian kuartal 3 2024. Laba bruto perseroan naik 29,73% year on year menjadi 1,39 triliun rupiah. Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk, Proyoso Naryanto, mengatakan pencapaian kinerja positif di kuartal 3 tahun ini mencerminkan strategi pertumbuhan berkelanjutan yang dijalankan secara konsisten.
Sementara dari sisi neraca, perseroan telah mencatatkan total aset 8,38 triliun rupiah dengan liabilitas 5,22 triliun rupiah. Sementara ekuitas perseroan mencapai 3,15 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham ASA mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari sisi teknikal di tengah lanjutan penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, kita akan coba lihat ke grafis yang pertama pemirsa, pergerakan intraday untuk ASA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 965, menguat jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya di 910 rupiah per sahamnya. 10.20 mengalami penguatan ke level 1000 dan 11.35 menguat ke 1035, intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pada penutupan penguatan lebih ke arah terbatas di 1010, sementara di pembukaan sesi pertama di 1020 pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ASA dalam beberapa bulan terakhir, di mana di perdagangan untuk posisi dari ASA di 5 Mei masih diperdagangkan di 675, Juni menguat ke 700-an, Juli ke 900, Agustus di 965, September cenderung mengalami pelemahan ke 815, sementara di 21 Oktober di sesi pertama di 1035, kemudian juga di pembukaan penguatan terbatas ke 1020 dan tampaknya 1035 merupakan level intraday tertinggi paling tidak secara year to date maupun dalam 1 tahun terakhir. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya di 8.02 kali, PSR-nya di 0.63 kali, VBV-nya di 1.70 kali, dan PCFR di 3.45 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.